Salam sejahtera umat sedalma semuanya. Terima kasih atas laknat Tuhan Yang Maha Esa. Belas kasih dari Buddha Maitreya. Kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Secun dan Semu. Lindungan dari ketiga yang Arya Sesepuh di Nirwana. Bimbingan dan dukungan para sesepuh dan pandita. Pada hari ini, Hosea mendapat kesempatan mengikat jodoh baik belajar bersama dengan umat sedalma semuanya. Pada hari ini, Hosea akan bawakan Lun Yi Pa Yi Pian Di 24 章, Lun Yi Pa Yi Pian bab ke-24. Mari kita baca satu kali. 一奉人，请见曰：今子之之以斯也。吾为赏不得见耶？从子见之，处曰：二三子何患以伤乎？天下之武道也久矣。天将引夫子为木多。 Ada beberapa kata akan Hosea jelaskan. I Fengren, I salah satu kota di negara Wei. Feng perbatasan. I Fengren, pejabat di kota I yang mengurus masalah perbatasan. Wei Sang belum pernah. Ersanzi, kalian semua. Sang mengasingkan. Mu Tuo adalah lonceng yang terbuat dan terletak di lidah kayu. Zaman kuno, kaisar kalau ingin mengumumkan urusan politik atau agama, membunyikan lonceng kayu ini untuk mengumpulkan orang-orang atau rakyat. Pejabat dari kota I menganggap Konfusius utusan dari Tuhan yang mampu mencerahkan dunia. Tugas penting menjaga ketertiban di dunia. Jadi gunakan Mu Tuo ini sebagai kiasan. Kota I di negara Wei. Ada seorang pejabat yang menangani urusan perbatasan. Dia mohon izin bertemu dengan Konfusius. Dia berkata, setiap pria budiman yang bermoral dan akademis datang ke sini, saya tidak pernah tidak bertemu. Lalu rombongan Konfusius pun membawa dia untuk bertemu Konfusius. Setelah selesai bertemu Konfusius, keluar dan berkata kepada murid-murid Konfusius, kalian semua tidak perlu khawatir. Apakah kalian sekarang berada di pengasingan? Dunia telah kacau untuk waktu yang lama. Tuhan akan menganggap Konfusius sebagai Mu Tuo, akan membiarkan Tuhan kamu, maksudnya Konfusius, untuk mendidik rakyat banyak, memiliki kembali ketertiban di dunia ini, manfaat bagi seluruh rakyat. Bab ini dikisahkan kejadian yang terjadi sewaktu Konfusius berpergian keliling antar negara. Konfusius meninggalkan rumah leluhurnya, mengasingkan diri di luar negara orang. Situasi pada waktu itu terlihat sangat buruk. Murid-muridnya pasti akan kehilangan kepercayaan. Tetapi pejabat negara Wei ini setelah bertemu dengan Konfusius menganggap Konfusius adalah Mu Tuo yang diutus oleh Tuhan untuk mendidik dunia supaya orang-orang di dunia ini akan kembali pada
situasi yang tertib, yaitu biarpun Konfusius dan murid-muridnya mengasingkan diri di tempat lain, tapi dalam proses pengasingan, sebarkan jalan ketuhanan di mana-mana, mencerahkan dunia. Perannya tidak bisa diremehkan. Selain itu, dunia sudah lama tidak memiliki jalan ketuhanan. Sudah lama tidak ada jalan ketuhanan. Tak terhindarkan apakah kedamaian akan datang. Jangan kecewa dengan keadaan saat ini. Maka itu, Konfusius yakinkan murid-muridnya, kuatkan hati kepercayaan. Konfusius seumur hidup berada dalam situasi yang berbeda. Kadang bisa berkuasa jalankan jalan ketuhanan, terkadang berkeliling ke negara-negara untuk mencari, bertemu para budiman. Kadang kembali ke alam hutan untuk mengatur buku-buku kitab klasik, mendidik, memberi pelajaran kepada murid-muridnya. Tetapi Konfusius sendiri terus-menerus meningkatkan kemajuannya, perbaiki diri sendiri. Mengapa demikian? Karena tidak peduli apapun situasinya, Konfusius dengan kemampuannya memiliki pemahaman yang jelas, dengan leluasa jalankan ajaran ketuhanan. Dilakukannya dengan cara terbaik. Berkeliling antar negara untuk menyebarkan ilmu komunikasi. Kadang kembali ke alam hutan mengatur buku-buku kitab klasik. Keadaan situasi yang berbeda, tapi selalu bisa mengembangkan nilai-nilai kehidupan manusia. Konfusius seumur hidup, kedudukannya yang paling tinggi hanya sebagai seku di negara lalu, bukan pejabat tinggi. Tetapi ide-idenya telah diturunkan selamanya, memiliki dampak besar pada orang banyak, juga membuat kontribusi luar biasa pada tantangan di dunia. Itulah kehebatan Konfusius. Melihat kembali kehidupan Konfusius, banyak yang tidak mau menerima ajaran jalan kebajikan. Maka, sebagai orang tua pada usia 55 tahun, ia meninggalkan kampung halamannya, keliling ke mancanegara selama 14 tahun, bertengger hinggap di mana-mana, merasakan sulitnya dalam perjalanan, berharap menemukan tempat untuk mengimplementasikan jalan kebajikan. Tetapi tidak ada yang mau menggunakannya. Di masa usia tua, Konfusius kembali ke negara Lu. Masih belum putus asa untuk promosikan jalan ketuhanan. Untuk mengatur, merapikan 6 kitab klasik, melestarikan dasar budaya Tionghoa. Setelah Konfusius meninggal, dunia semakin kacau. Banyak orang tidak punya mata pencaharian. Akhirnya, lebih perhatikan tata krama hukum berat.
Kaisar Qin Shi Huang berbekal kekuatan yang tinggi, berkuasa menyatukan dunia. Dia membakar buku-buku, mengubur Konfusianisme. Tampaknya akal budaya sudah mau putus. Bagaimana jalan ketuhanan bisa muncul kembali? Beberapa lama rejim ini dapat menyimpang dari jalan kebajikan. Hancur lebih dari 10 tahun, tibalah dinasti Han. Kaisar Wu dari dinasti Han mendominasikan Konfusianisme, mendirikan gelar dokter 5 kitab klasik. Gunakan kitab klasik yang disusun oleh Konfusius. Jalan ketuhanan yang terkarung terus berkumandang kembali. Selama lebih 2000 tahun, mengeliat tak berujung mengurus banyak orang. Hal-hal yang disebut harus dibalik. Kita semua harus memikirkan kembali, mengintrospeksi kemana kita akan pergi. Karya kitab suci yang diturunkan oleh Konfusius, guru yang paling suci ini, adalah inti dari budaya Tionghoa. Ini memperhatikan interaksi interpersonal dari 5 elemen. Perhatikan pendidikan, tata krama, dan musik. Buat semua orang menjaga kewajibannya, lakukan tugasnya masing-masing. Selama manusia bertahan hidup, suatu hari nanti mempunyai kebutuhan yang tak terhindarkan. Jadi, kita harus mengambil tanggung jawab kita masing-masing. Jalan ketuhanan kita baru bisa diwariskan, diturunkan selamanya. Demikianlah Dharma yang Hosea sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan dari para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.